Halo semuanya, saya Tiwita Dana Agustin dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan keunikan dari hewan harimau Sumatera dan bunga cempaka putih. Yuk disimak. Harimau adalah kucing terbesar di muka bumi. Harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Spesies ini juga dapat disebut sebagai harimau Sunda. Nama Sunda mengacu pada kawasan biogeografi yang mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali. Spesies bernama latin Panthera tigris sondaica atau wilting 2015 ini memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya, yakni harimau kontinental atau Panthera tigris tigris. Warna kulit harimau Sumatera cenderung lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Satwa ini masuk ke dalam status kritis atau critically endangered. Ciri-ciri fisik harimau yaitu harimau Sumatera memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan harimau kontinental. Harimau jantan dewasa bisa memiliki tinggi hingga 60 cm dan panjang dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera sendiri relatif lebih gelap, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua, dan memiliki garis loreng yang lebih rapat. Harimau Sumatera berada di ujung kepunahan karena hilangnya habitat secara tak terkendali, berkurangnya jumlah spesies, mangsa, dan perburuan. Harimau Sumatera diburu untuk diambil seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kulit, kumis, kuku, taring, hingga dagingnya. Bagian tubuh harimau dipercaya sebagai jimat dan memiliki kekuatan magis. Hal inilah yang mendorong suburnya permintaan harimau di pasar gelap dan membuat populasi harimau kian menurun. Harimau Sumatera adalah perenang yang handal karena memiliki selaput di antara jari-jarinya. Berbeda dengan kucing peliharaan yang tidak menyukai air, ia juga berfungsi sebagai pembeda setiap individu harimau dengan individu lainnya. Sama halnya dengan pola sidik jari manusia. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa. Harimau juga kucing tercepat kedua dalam berlari setelah cheetah. Satwa ini sangat suka berendam di air atau hanya berdiam diri di tepi sungai. Auman harimau sangatlah keras, bahkan dapat terdengar hingga 30 km jauhnya. Merupakan pemburu yang sangat handal dan sabar dalam menanti buruannya. Fosil tertua yang ditemukan diperkirakan berumur 2 juta tahun yang lalu. Harimau juga sangat jago melompat, hingga sejauh 6 meter dengan ketinggian lompatan mencapai 5 meter. Merupakan hewan soliter, dan mereka berburu pada malam hari, mengintai mangsanya dengan sabar sebelum menyerang dari belakang atau samping. Mereka memakan apapun yang dapat ditangkap, babi hutan dan rusa, dan kadang-kadang unggas atau ikan. Orangutan juga dapat jadi mangsa, akan tetapi mereka jarang menghabiskan waktu di permukaan tanah, sehingga jarang ditangkap harimau. Harimau Sumatera juga gemar makan durian loh. Makanan harimau Sumatera tergantung tempat tinggalnya dan seberapa berlimpah mangsanya. Harimau Sumatera juga mampu berenang dan membacat pohon ketika memburu mangsa. Di Sumatera Selatan, harimau Sumatera dikenali pula dengan nama Nek Ngau dan Setue. Makna setue adalah sosok yang dihormati atau dituakan. Nah, di kawasan seperti hutan adat Tebat Benawa, hewan ini begitu dihormati. Memang, hewan ini kerap terlihat di lahan warga. Ia tak pernah menyerang. Itu karena hewan ini dianggap hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan hutan itu adalah kawasan habitat hutan Sumatera, sehingga tidak ada yang hendak bercocok tanam di sana. Klasifikasi dari harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae yaitu Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, Famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris sumatrae. Cempaka putih atau yang lebih dikenal dengan nama kantil, bunga ini sudah sangat populer di telinga masyarakat Indonesia. Saat masih dalam bentuk kuncup berwarna kehijauan dan berubah menjadi putih saat sudah mekar.
Nama latin dari bunga jenis ini adalah Michelia alba. Tanaman cempaka putih ini juga sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias, tanaman penghijauan, atau pohon peneduh di tepi jalan. Tanaman ini bisa tumbuh mencapai 30 meter dan berbau harum. Secara alami, cempaka putih adalah hasil persilangan antara Magnolia champaca dengan Magnolia montana. Ciri-ciri khusus cempaka putih yaitu daun. Daun tanaman cempaka putih adalah daun tunggal. Letaknya berselang-seling atau spiral dan kadang bercuping. Bentuk daun cempaka putih menyerupai bulat oval memanjang dengan bagian pangkal dan ujung daun yang runcing. Yang kedua, batang. Tanaman cempaka putih adalah tanaman pohon dan berkayu dengan ketinggian mencapai 30 meter. Kayu yang digunakan dalam tanaman cempaka putih biasanya dari pohon yang sudah tidak berbunga lagi. Yang ketiga, ada morfologi bunga cempaka putih. Perbungaan tanaman cempaka putih yaitu bunga tunggal yang terminal, biseksual, actinomorf dengan reseptakulum yang memanjang. Tanaman cempaka bisa diperbanyak dengan secara vegetatif atau metode cangkok dan generatif atau melalui biji. Bunga cempaka melepaskan aroma yang harum. Aromanya ini menjadi komponen utama salah satu perusahaan parfum dari Prancis, Joy. Habitat dan persebaran bunga cempaka putih. Cempaka putih tersebar mulai daratan Asia beriklim tropis hingga beberapa pulau di kawasan Pasifik. Di Indonesia, tanaman ini yang menjadi flora identitas Provinsi Jawa Tengah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Habitat tumbuhan kantil meliputi daerah beriklim tropis pada dataran rendah hingga ketinggian mencapai 1.600 meter dpl. Manfaat dan kegunaan. Bunga kantil mempunyai nilai tradisi yang erat bagi masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah loh. Bunga kantil banyak digunakan pada upacara perkawinan, terutama sebagai hiasan sanggul dan keris. Selain itu, bunga kantil juga digunakan pada upacara kematian dan tabur bunga atau nyekar. Dalam bahasa Jawa, kantil berarti menggantung seperti halnya bunga ini. Bunga kantil mempunyai makna ritual atau kemantil kantil yang berarti selalu ingat dimanapun berada dan selalu mempunyai hubungan yang erat sekalipun sudah berbeda alam. Nah, secara medis, bunga, batang, daun kantil atau Michelia alba mengandung alkaloid mekalargina dan liriodenina yang mempunyai khasiat sebagai ekspektoran dan diuretik. Karena kandungan yang dipunyainya, kantil dipercaya dapat menjadi obat alternatif bagi berbagai penyakit, seperti bronkitis, batuk, demam, keputihan, radang, prostata, infeksi saluran kemih, dan sulit kencing. Klasifikasi tumbuhan cempaka putih beserta nama ilmiahnya yaitu Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Magnoliosida, ordo Magnolioales, famili Magnoliaceae, genus Magnolia, spesies Magnolia X alba. Oke, jadi inilah klasifikasi dan keunikan dari fauna harimau Sumatera dan flora cempaka putih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.